kawan-kawan semua, mari kita membuka bacaan kita pada sore hari ini. Dari Injil Lukas pasal yang ketiga, ayat 15 sampai 17. Lalu akan kita lanjutkan ayat 21 sampai 23. Lukas pasal yang ketiga, ayat 15 sampai yang ke-17. Lalu akan kita lanjutkan di ayat 21 sampai 22. Saya akan membacakan untuk kita semua. Namun karena orang banyak sedang menanti-nanti dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam wujud serupa burung merpati ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah bacaan firman Tuhan. Kita orang yang berbahagia jika kita mau mendengar firman Allah, memeliharanya dan melakukan dalam keseharian kita. Terpujilah nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Izinkan saya karena ini ibadah pemuda memanggil rekan-rekan sebagai guys ataupun teman-teman. Dan senang kita bisa berjumpa pada ibadah sore hari ini. Saya selalu berdoa agar setiap kita ada dalam kondisi yang baik, yang sehat, bisa menikmati hidup dan mensyukurinya. Kalaupun hari ini ada di antara kita yang sedang dalam struggle, dalam pergumulan hidup yang tidak mudah, tetap lanjutkan hidup kita. Karena paling tidak doa kita menyertai rekan-rekan semua dalam perjuangan hidup yang tidak selalu mudah. Hari ini kawan-kawan kita akan bersama merenungkan tema pembaptisannya memulihkan relasi. Nah kawan-kawan, di sepanjang abad bahkan sejak zaman purbakala sampai hari ini ada satu perdebatan yang saya kira akhir-akhir ini baru menemui titik terang. Dari zaman purba sampai hari ini manusia berdebat, ada banyak tentu, tapi yang paling populer saya kira rekan-rekan semua tahu. Perdebatan soal apa kira-kira? Boleh memberikan jawaban, salah enggak apa-apa, tidak menentukan berhasil atau tidaknya sebuah ujian hidup. Perdebatan soal apa? Ada yang bisa jawab? Kalau yang bisa jawab ambil sepeda ya. Sepedanya sendiri maksudnya. Perdebatan tentang mana yang lebih dulu. Ayam atau telur. Nah ini adalah perdebatan panjang sebenarnya yang kalau saya membaca dan browsing di Google begitu. Sudah terjadi sejak purba sampai hari ini. Bahkan para peneliti sampai akhirnya melakukan riset yang menemukan bahwa antara ayam atau telur maka yang lebih duluan adalah, ada yang masih mengatakan ayam. Sebagian besar riset mengatakan telur dulu. Nah untuk apa yang benar silakan browsing dan menemukan sebenarnya ayam dulu atau telur dulu. Tapi sejauh pembacaan saya baru menemukan telur duluan lah yang ada, baru ayam. Nah, perdebatan ini cukup panjang dan tentu seru sampai peneliti melakukan riset mana yang lebih dulu. Miriplah seperti kalau para perempuan ditanya mau makan apa hari ini, terserah.
Nah itu akan menimbulkan perdebatan yang juga tidak mudah untuk dijawab. Tapi bukan hanya perdebatan soal ayam dan telur. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai gereja, kita pun juga punya perdebatan loh yang sampai hari ini belum selesai. Belum menemukan titik temunya, jawabannya apa, dan seperti apa yang benar. Perdebatan soal apa itu kawan-kawan? Ada yang tahu? Perdebatan soal benar mana? Baptisan percik atau baptisan selam? Bagi kita yang ada di dalam tradisi GKI maupun gereja-gereja arus utama, kita akan katakan oke, yang perciklah yang kita terima. Sebaliknya dari gereja-gereja lain yang menggunakan tradisi selam akan mengatakan, oh percik enggak sah itu. Percik itu harus dibaptis kembali dengan cara selam. Yesus itu waktu itu dibaptisnya selam. Maka enggak heran ketika ada seorang pendeta terkenal, dia kemudian melakukan KKR di NTT dengan mayoritas gereja arus utama, baptisannya percik dan pendeta ini melakukan baptisan ulang, baptis selam, muncul pro kontra. Mereka yang menganut tradisi selam mengatakan, oh baptisan itu yang sah adalah baptisan selam. Percik mak prit, gak enak efeknya, gak ada artinya. Selamlah yang sah. Bagi mereka yang menggunakan tradisi baptis percik juga tidak berhenti. Juga kemudian mengatakan secara teologis, secara historis, baptisan perciklah yang bisa dipertanggungjawabkan dan secara alkitabiah. Dan perdebatan ini saya kira menjadi perdebatan yang juga belum selesai loh di dalam kehidupan gereja. Meskipun GKI mengakui kedua baptisan ini sehingga rekan-rekan yang berasal dari tradisi gereja dengan baptisan selam pun mau menjadi anggota GKI, tidak perlu itu baptisan kembali. Karena bagi GKI bukan baptis percik atau selamnya, tapi bagaimana pengakuan iman yang ada di balik baptisan itu sendiri. Nah, perdebatan ini membuat kita menyadari bahwa seringkali kawan-kawan kita itu terjebak pada validasi. Pada metode baptisannya, pada apakah seseorang dibaptiskan dengan cara percik atau pada selam. Pada sebuah validasi pengakuan terhadap baptisan itu sendiri, caranya seperti apa. Tapi orang lupa bahwa di balik baptisan itu ada esensi. Ketika seseorang dibaptiskan, dia bukan hanya dibaptis percik atau dibaptis selam. Tapi ketika seseorang dibaptiskan, dia benar-benar harus memahami apa yang sedang diakuinya, apa yang sedang disambutnya, apa yang sedang dipahaminya. Dan hal itulah yang akan berdampak dari bagaimana dia menjalani kehidupan sesudah baptisan ataupun pengakuan percaya itu dilakukan. Tapi karena orang sudah terjebak pada validasinya, tidak peduli. Yang penting sudah dibaptis selam, keluar dari kolam menjadi orang yang sama seperti sedia kala, it's okay. Saya kira itu bukan pemahaman yang tepat ketika kita berbicara soal baptisan. Dan itulah mengapa kawan-kawan ketika saat itu Yohanes Pembaptis, dia menyerukan pertobatan, dia mengajak dan membaptiskan orang-orang yang datang kepadanya. Seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes ini kan disambut oleh banyak orang. Orang datang berbondong-bondong untuk memberikan diri dibaptis. Tapi di ayat ke-17 kemudian Yohanes mengatakan dengan tegas, alat penampis sudah di tangannya. Dengan tujuan untuk mengumpulkan gandum ke lumbung dan sekam akan dibakar. Bagi kawan-kawan yang berasal dari generasi Z ataupun Alpha, saya mencantumkan dua gambar yang menolong kita. Apa yang disebut sebagai alat penampi. Di gambar sebelah kanan yang berwarna kanan ya. Saya kok bingung. Kiri ya, kiri saya. Itu ada seorang yang mengangkat bulir padi atau gandum dengan sebuah alat seperti garpu. Tujuannya ketika dia dihamburkan ke atas,
angin menerpa yang bulir itu akan jatuh, sedangkan sekam atau kulitnya akan terbawa angin. Atau kalau yang agak tradisional Indonesia itu mbah-mbah yang bawa tampah. Sehingga kalau tampah itu ditampi maka beras akan jatuh ke bawah dan yang sekam akan terbuang atau terbawa angin. Nah, inilah gambaran yang disampaikan oleh Yohanes untuk merespon banyak orang yang datang kepadanya. Mengapa Yohanes sampai harus mengatakan alat penampi sudah di tangannya? Hal ini berkaitan karena ketika itu seruan Yohanes membaptis soal pertobatan dan juga baptisan disambut oleh orang banyak, iya. Tapi kedatangan orang banyak itu bisa jadi dilatar belakangi hanya karena formalitas identitas. Tanpa ada perubahan dan peningkatan kualitas di dalam kehidupan mereka. Dan di dalam sejarah rupanya baptisan itu bukan hanya dilakukan di dalam zamannya Yohanes Pembaptis. Sebelum itu orang Yahudi sudah melakukan baptisan sebagai tanda pertobatan, sebagai sebuah tanda bahwa dia adalah identitas orang Yahudi. Maka tidak heran ketika Yohanes datang menyerukan pertobatan dan baptisan, orang banyak datang memberi diri untuk dibaptis. Karena bagi mereka itu adalah sebuah kebiasaan yang dilakukan ketika dulu sebelum Yohanes datang. Tapi ada sebuah krisis di mana orang datang hanya untuk ditandai sebatas formalitas, sebatas identitas yang ditandai. Bahwa ketika seseorang memberikan diri dibaptis, maka orang lain akan mengatakan, ini orang saleh. Sama seperti kehadiran kita nih di dalam gereja, di dalam ibadah. Saya kira sebagian besar kita pasti datang untuk tujuan yang tepat. Tapi bisa jadi ada di antara kita yang datang hanya karena identitas kita sebagai orang Kristen. Oh, aku wong Kristen rek, mosok ibadah minggu gak teko ibadah. Malah leha-leha ndek omah. Apa kata dunia tentang orang Kristen seperti itu? Akhirnya datang ibadah. Dan itu sama seperti yang dilakukan oleh orang banyak waktu itu. Memberi diri dibaptis tapi tujuannya hanya sekedar formalitas identitas semata. Maka Yohanes berbicara cukup keras berkaitan dengan datangnya orang banyak yang memberi diri dibaptis. Ini sama seperti kalau kawan-kawan mengikuti media sosial beberapa tahun yang lalu sebenarnya, ketika ada sebuah postingan dari seorang yang baru saja lulus sarjana di universitas ternama, dia kemudian curhat di media sosial dan mengatakan, mosok sarjana S1 dari universitas kalah sama bapak-bapak yang hanya lulusan STM belaka. Kadang dalam hidup beriman maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari kita menjadi orang seperti dalam postingan ini. Merasa punya status tertentu, merasa punya identitas tertentu, merasa ketika status dan identitas ini menjadi sebuah privilege dan lalu orang lain mendapatkan sesuatu yang lebih daripada kita, kita akan mengatakan, loh kok aku kalah ya? Aku lulusan S1 loh. Ijazahku ijazah S1 dari universitas ternama, tapi kalah dengan bapak-bapak yang lulusan STM. Dan postingan ini kita tahu mendapat respon banyak netizen yang mengatakan, sadaro. Melulusan S1 dari universitas ini, mau S2, mau S3. Tapi kalau nggak punya kompetensi, nggak punya kapabilitas, kalau nggak punya pengalaman, nggak ada artinya. Nah saudara, postingan ini bukan berarti lalu saya katakan, gak usah kuliah, gak penting itu. Nggak, saya mau mengatakan bahwa validasi itu penting. Sebuah pengakuan itu penting. Identitas itu penting. Siapa kita itu penting. Dari mana kita berasal itu penting. Tapi di balik sebuah validasi,
Saudara, kita perlu tahu bahwa harus ada nilai yang kita tunjukkan. Ada kualitas, ada kapasitas, ada kompetensi, ada daya tahan, dan lain sebagainya yang harus dimiliki sebagai sebuah penegasan dari validasi yang kita miliki. Karena kalau hanya validasi saja yang penting, tanpa ada nilai hidup, tanpa ada kualitas, tanpa ada kompetensi, tanpa ada hal-hal yang melengkapi validasi itu, maka validasi itu menjadi hal yang tidak make sense, tidak penting, nol. Tapi sekalipun kita hanya punya nilai hidup, kita hanya punya kualitas, kita hanya punya kompetensi, maka hal-hal itulah yang akan menghasilkan validasi itu sendiri. Tentu ini berkaitan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Semoga di antara kita tidak ada yang menjadi anak pejabat. Karena akhir-akhir ini kita melihat mereka yang menjadi anak-anak pejabat, mereka yang orang tuanya punya kedudukan yang cukup pantas dan baik di tengah masyarakat. Tapi kita tahu bahwa anak-anak pejabat ini justru menampakkan moral yang tidak pantas. Bagaimana mungkin seorang anak pejabat dia menginjak-injak, menendang, bahkan memukuli seseorang sampai koma dan akhirnya lumpuh selamanya. Ada seorang anak pejabat yang menganiaya kekasih hatinya, diseret oleh mobilnya sampai akhirnya meninggal dunia. Ada anak seorang artis papan atas yang melakukan bullying sampai si korban mengalami trauma yang luar biasa. Validasinya oke, anak pejabat. Tapi perilakunya not oke. Tidak menunjukkan perilaku yang terhormat. Bisa jadi kita hanya anak seorang buruh harian. Bisa jadi kita hanyalah seorang yang berlatar belakang dari keluarga sederhana. Tapi ketika engkau punya nilai hidup yang baik, ketika engkau punya kualitas hidup yang oke, ketika engkau punya kompetensi yang diakui oleh banyak orang, mau latar belakangmu dari keluarga seperti apapun, engkau akan menjadi orang yang divalidasi, diakui. Bukan karena latar belakang keluargamu, bukan dari apa yang menjadi validasimu, tapi dari nilai, kualitas, kompetensi, dan hal-hal yang kamu miliki. Itulah yang akan menunjukkan apa yang ada di dalam diri kita. Dan itulah yang sebenarnya dikatakan oleh Yohanes ketika orang banyak datang kepadanya. Bukan soal baptisannya, bukan soal pengakuan akan pertobatan. Tapi kesungguhan mereka untuk benar-benar hidup dalam pertobatan. Karena Sang Mesias itu akan datang. Dan Sang Mesias itu akan menampi. Yang gandum akan masuk ke lumbung dan yang sekam akan masuk ke dalam api yang tidak terpadamkan. Dan hal inilah yang kemudian saudara kita bisa jumpai di dalam bacaan kita. Ketika Yesus dibaptiskan, di sana ada sebuah penegasan, validasi. Surga terbuka, langit terbuka, dan dari sana terdengar suara, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Penegasan ini menjadi sebuah hal yang sangat penting, mendasar. Mengapa? Karena penegasan dari Allah ini menunjukkan kepada kita siapa identitas Yesus. Dari mana dia berasal, apa hakikat Yesus. Dan ketika Allah mengatakan, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan, maka di dalam diri Yesus segala kepenuhan Allah itu ada. Di dalam dan melalui diri Yesus kita bisa mengenal siapa dia. Di dalam dan melalui diri Yesus apa yang dipercayakan Allah
ketika Allah hendak menyelamatkan manusia, tuntas, beres, selesai di dalam diri Yesus. Dan itulah mengapa peristiwa baptisan Yesus menjadi salah satu peristiwa yang diperingati oleh setiap kita hari ini di dalam Minggu Epifani, Minggu baptisan Yesus, yang menegaskan bahwa kedatangan Yesus, baptisannya menjadi jalan masuk bagi dia untuk menapaki Via Dolorosa, untuk menampakkan kualitas hidup sebagai anak Allah. Dan di dalam dan melalui Yesus kita melihat bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan. Tapi tersisa sebuah pertanyaan. Ketika Yesus itu dibaptis oleh Yohanes, padahal Yohanes adalah seorang nabi yang menyerukan pertobatan dan mereka yang mau bertobat ditandai dengan baptisan, maka pertanyaannya, apakah Yesus yang dibaptiskan itu berarti Yesus adalah orang berdosa yang mengaku dosanya dan kemudian dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis? Nah, pertanyaan ini penting untuk diingat bagi rekan-rekan yang sekolah maupun kuliah yang beragam, bukan hanya Kristen. Ini menjadi salah satu hal yang kadang ditanyakan juga oleh komunitas di luar Kristen. Loh, Yesusmu dibaptis, sing baptis Yohanes. Yohanes menyerukan pertobatan, berarti Yesus orang berdosa. Nah, jawabannya adalah 1 Petrus pasal 2 ayat 22 menegaskan Yesus tidak berdosa. Baptisan yang dilakukannya bukanlah sebagai sebuah tanda bahwa ia adalah orang yang berdosa. Yesus dibaptiskan bukan karena dia sedang mengaku dosanya. Tapi baptisan yang diterima oleh Yesus bisa dimaknai selayaknya seorang raja yang diurapi. Seorang raja yang akan memasuki tugas pelayanan, menuntaskan karya dan misinya. Dan itulah mengapa kemudian Yesus dibaptiskan. Tapi bukan hanya dimaknai sebatas urapan. Tapi ini menjadi sebuah penegasan. Ia tidak berdosa. Tapi ia menjadi sama seperti kita manusia. Dan dengan cara itulah ia menyelamatkan dan memberikan kehidupan bagi setiap kita. Maka pernyataan di dalam pengakuan iman rasuli tidak boleh kita lupakan. Kalau kita melihat karya Yesus, dia berkarya 3,5 tahun, lalu mati disalibkan, dan sesudah mati dia ngapain teman-teman? Setelah Yesus mati ngapain? Bangkit. Tapi sebelum bangkit ada satu frasa yang tidak boleh dilupakan. Turun ke dalam kerajaan maut. Untuk apa? Kita mesti ingat upah dosa adalah maut. Artinya setiap kita yang berdosa ini terancam hukuman maut. Dan jalan satu-satunya bagi Allah untuk menyelamatkan kita adalah dia turun ke dalam kerajaan maut. Mengalahkan kuasa maut. Dan melalui kebangkitannya setiap kita tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang ketakutan maut. Dan itulah karya keselamatan yang dinyatakan di dalam diri Yesus. Dan oleh sebab itulah, sebagai orang percaya kita memperoleh kehidupan bukan hanya nanti di sana, tapi juga hari ini dan di sini. Nah, oleh sebab itulah kita perlu merefleksikan peristiwa baptisan ini dengan 3 hal penting yang harus kita praktikkan dan lakukan dalam hidup ini. Saudara, yang pertama, baptisan Yesus, seluruh karya pelayanannya itu menjadi bukti bahwa dia memberikan kita kehidupan untuk dijalani. Kita tidak lagi terancam bayang-bayang maut. Kita hidup hari ini, kita hidup juga nanti. Dan kehidupan hari ini seharusnya membuat setiap kita juga bisa memberikan hidup bagi sesama. Pikiran kita, laku hidup kita, tutur kata kita
mestinya memberikan hidup juga bagi sesama di sekitar kita. Bukan malah sebaliknya, mematikan orang lain ataupun bahkan mematikan diri kita sendiri. Saudara, hidup kita berharga dan sangat berharga. Allah pun mengasihi kita dan Dia memberikan kita kehidupan. Kalau hidup kita berharga, maka harusnya kita pun juga mampu melihat betapa berharganya hidup ini dan betapa berharganya hidup orang lain yang ada di sekitar kita, bukan? Tapi tanpa sadar, kita justru mematikan diri kita ataupun mematikan orang lain yang ada di sekitar kita. Ketika kita merasa hidup ini kurang beruntung, lahir dari keluarga yang sederhana, lahir dari keluarga yang ekonominya kurang, berusaha sekolah, punya mimpi untuk bisa sekolah tinggi, tapi ada dana yang terbatas sehingga mengharuskan kita bekerja dan sebagainya. Lantas kita berpikir hidup seperti ini adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Bukankah kita sedang mematikan diri kita? Padahal hidup kita berharga apapun keadaan kita. Atau ketika kita melihat orang lain lebih berhasil dibanding kita. Ketika kita melihat orang lain hidupnya jauh lebih enak dibanding kita. Muncul iri hati. Muncul pikiran-pikiran jahat untuk menghancurkan kehidupan orang lain. Dengan perkataan kita, dengan laku kehidupan kita, dengan sikap kita, kita mematikan kehidupan orang lain. Saya kira ketika Tuhan memberikan kehidupan bagi setiap kita, bawalah juga kehidupan itu bagi orang di sekitar kita, tapi bawalah juga bagi diri kita, apapun keadaan kita hari ini. Hal yang kedua, dalam baptisan Yesus, kita melihat dan belajar apa artinya kerendahan hati. Dan kerendahan hati itulah yang menjadi jalan pemulihan bagi relasi antara manusia dengan Allah. Ketika ia taat sebagai seorang hamba, ketika ia harus menanggung apa yang tidak harus ditanggungnya, dia mati di atas kayu salib. Itu menjadi bukti dari kerendahan hati yang begitu luar biasa. Dan itulah jalan masuk pulihnya relasi kita dengan Allah. Dan dari sana kita belajar bahwa sesungguhnya kerendahan hati kita pun juga semestinya menjadi jalan masuk yang memulihkan relasi kita yang tegang, yang renggang, yang rusak dengan sekitar kita, dengan orang terdekat kita. Saudara, ada beberapa kali saya menjumpai keluarga-keluarga yang berhenti berbicara sama sekali. Pasangan suami istri diem-dieman sekalipun di rumah dan menghabiskan sepanjang hari di rumah. Anak dengan orang tua tidak lagi tanya berkabar, tidak lagi saling berhubungan. Mengapa? Hanya karena yang satu menganggap iku salahmu. Kenapa kamu tidak minta maaf lebih dulu? Aku emoh minta maaf. Aku gak salah. Masing-masing bertahan pada gengsinya. Masing-masing tidak mau merendahkan hati hanya sekedar minta maaf lebih dulu. Ada berapa banyak anak-anak muda hari ini yang dulunya punya teman dekat. Tapi hari ini sudah selesai. Hanya perkara tidak ada yang mau saling kontak lebih dulu. Nggak ada yang mau menyapa lebih dulu. Nggak ada yang mau minta maaf. Nggak ada yang mau melakukan sesuatu lebih dulu. Tapi hari ini ketika kita bergumul dengan kondisi ini, yakinlah bahwa ketika kita mau merendahkan hati, itu menjadi jalan pemulihan bagi relasi kita. Sekalipun itu tidak menjamin. Ketika kita sudah merendahkan hati, bisa jadi orang lain justru menginjak harga diri kita. Sakit.
tidak mau kita melakukan lagi. Tapi ketika itu yang kita lakukan, bukankah kita sedang melakukan apa yang tadi kita nyanyikan? Ubahlah hatiku sesuai rencanamu. Bentuklah hatiku menurut caramu. Kadang kita berpikir cara Tuhan membentuk kita itu tidak gampang kawan-kawan. Kadang juga lucu dan konyol. Ketika kita berdoa, Tuhan kasih aku kesabaran. Besoknya kita akan ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan. Ketika kita minta Tuhan kasih aku hikmat, kita besoknya akan ketemu dengan masalah yang sulit dan pelik untuk dipecahkan. Ketika kita minta berkat Tuhan, besoknya kita berjumpa dengan orang yang membutuhkan berkat. Bukankah itu cara Tuhan yang kadang tidak mengenakan kita? Maka kerendahan hati itulah yang akan menjadi jalan masuk bagi pemulihan relasi kita. Hal yang ketiga, dalam relasi kita tidak bisa menghindari luka. Tapi kita bisa memilih untuk tetap mengasihi meskipun kita terluka. Jangan harap ketika kita berelasi dengan seseorang, maka kita akan bahagia selamanya dengan dia. Jangan harap ketika kita ketemu dengan orang, maka orang itu tidak mungkin menyakiti kita. Jangan berpikir bahwa ketika kita sedang memasuki hidup pernikahan, maka pernikahan itu hanya akan dipenuhi dengan tawa bahagia. Kita tidak bisa menghindari luka, kecewa, lara dalam hati kita. Sekalipun kita tidak bisa menghindari itu, tapi kita bisa memilih untuk tetap mengasihi sekalipun kita terluka. Sama seperti Tuhan. Dia mengasihi kita. Dia tidak berubah kasihnya sekalipun kita berubah setia dalam relasi kita dengan dia. Sejauh apapun kita meninggalkan Tuhan, tapi ketika satu titik kita berpikir, aku terlalu jauh dari Tuhan. Aku harus kembali. Tuhan akan membuka tangan dan menerima kita apa adanya, bukan? Dan bukankah kita menemukan juga sebuah fakta dari dulu, sekarang sampai selamanya. Cinta Tuhan yang besar itulah yang mampu memulihkan segala sesuatunya. Kita memang tidak bisa menghindari luka. Tapi ketika kita memutuskan memilih untuk tetap mengasihi, sekalipun kita terluka, maka kasih Tuhan yang besar itulah yang akan membuat kita tetap mampu untuk bertahan, untuk tetap mengasihi, bahkan kita memulihkan diri kita seberapapun luka yang kita terima. Seberapapun beratnya perjalanan kehidupan kita, kasih yang Tuhan berikan bagi kita pun juga membuat kita berani untuk menatap hari depan. Seburuk apapun kondisi hari kita hari ini, tapi kasihnya pun juga mampu memulihkan kita. Maka tetaplah untuk mengasihi sama seperti Dia sudah mengasihi kita. Dan di dalam kasihnya engkau akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Tidak dimulai dari luar diri kita, tapi dimulai dari dalam diri hati kita masing-masing. Tuhan bekerja, Tuhan memulihkan kita. Saat hening bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar tidak mudah untuk tetap mengasihi saat hati kami terluka. Kami pun sadar
untuk tetap rendah hati saat harga diri kami diinjak. Itu sangat menyakitkan. Kami pun sadar untuk tetap berjuang di tengah kondisi kami, realitanya membuat kami harus menyerah. Itu pun juga bukan hal yang mudah. Tapi hari ini kami belajar, ketika Engkau datang dalam dunia, menyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Di dalam kasih-Mu itulah kami beroleh kekuatan, kami beroleh pemulihan, kami menemukan pengharapan dan keberanian untuk melanjutkan kehidupan. Mampukanlah kami untuk menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari, dan dengan pertolongan Roh Kudus kami akan diteguhkan dan dikuatkan untuk menjalani kehidupan. Saat ini kami berdoa bersama untuk relasi kami yang saat ini mungkin ada di dalam relasi yang tegang, renggang, bahkan tidak baik-baik saja. Ajarilah kami untuk rendah hati, melepas pengampunan, menyapa lebih dulu, merendahkan hati kami, sehingga relasi yang renggang dan tegang bisa dipulihkan. Kami rindu bahwa relasi yang kami miliki adalah relasi yang membuat setiap kami merayakan cinta Tuhan. Sekalipun di dalam perayaan cinta itu kami tidak bisa menghindari luka, kecewa, lara. Tapi cinta Tuhan kami yakini dapat memulihkan setiap kami. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang terus berjuang dan berusaha untuk merawat, memelihara relasi yang ada dengan orang-orang sekitar. Kiranya kami senantiasa dimampukan untuk menjaga orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kami. Mereka yang harus kami kasihi, mereka yang harus kami jaga, mereka yang harus kami lindungi. Dan mampukanlah kami untuk mengendalikan perkataan, pikiran, laku hidup kami terhadap sesama. Kami juga berdoa, ya Tuhan, di tengah pergumulan hidup kami saat ini, ada berbagai macam pergumulan yang tentu kami hadapi. Tuhan tahu isi hati kami masing-masing. Tuhan tahu apa yang harus kami hadapi saat ini. Dan oleh sebab itu kami cuma meminta satu hal. Berilah kami kekuatan untuk kami tetap bisa melanjutkan kehidupan. Sekalipun berat, sekalipun tidak mudah, sekalipun mungkin saat ini kami merasa ditekan luar biasa. Tapi kekuatan Tuhan itulah yang membuat kami bertahan dan berjuang untuk terus melanjutkan karya, mensyukuri kehidupan dan menikmati apa yang bisa kami nikmati hari ini. Berkati gereja kami, GKI Ngagel, tempat di mana kami bertumbuh, berkomunitas, berelasi. Terima kasih untuk gereja Tuhan ini. Kau berkati majelis jemaat beserta dengan setiap orang yang terlibat di dalam karya pelayanan, hidup persekutuan dan kesaksian gereja ini. Kiranya GKI Ngagel bisa semakin bertumbuh, berkembang, menjadi berkat bagi sekitar di tengah pergumulan umat, dan GKI Ngagel Tuhan pakai menjadi tempat di mana setiap kami belajar untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan sungguh, memberikan diri kami ambil bagian di dalam membangun jemaat Tuhan ini. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Mereka yang saat ini diberikan kewenangan untuk menjabat. Tuhan berkati setiap keputusan kebijakan yang diambil. Kiranya mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami menyatukannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.